Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Winda Fitri SHMH. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Program Sarjana Hukum, Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Hukum Islam, yang akan menjadi salah satu pembelajaran dalam mewujudkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pembelajaran. Dalam bidang pengajaran ini, saya akan menjelaskan 3 metode pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu metode delivery, yang kedua yaitu metode interaction, dan yang ketiga yaitu metode assessment ataupun penilaian. Terutama saya akan terlebih dahulu menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh. Pada mata kuliah Hukum Islam ini, yang menjadi mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa di Program Sarjana Hukum Universitas Internasional Batam dengan bobot 3 SKS yang harus ditempuh selama 1 semester, yaitu sebanyak 16 kali pertemuan. Nah, pada mata kuliah Hukum Islam ini, mahasiswa akan belajar tentang bagaimana konsep hukum Islam, sejarah hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, dan bagaimana hukum Islam itu kedudukannya di dalam hukum nasional. Dan nanti kita akan melihat beberapa perkara-perkara terkait dengan perkara keperdataan Islam, perkara pidana Islam, dan bagaimana penyelesaian perkaranya secara hukum Islam. Nah, diharapkan pada proses pembelajaran ini, pengalaman belajar yang mahasiswa dapatkan, mahasiswa akan mendapatkan suatu pengalaman penugasan dalam hal penelusuran dokumen-dokumen hukum, terutama terkait dengan sistem hukum di Indonesia, salah satunya yaitu hukum Islam. Nah, dalam penugasan yang akan diberikan akan membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam ranah hukum Islam yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Nah, diharapkan dari luaran mata kuliah ini, mahasiswa dapat mempublikasikan hasil studi kasus dalam bentuk infografis yang dirancang dalam desain poster infografis. Model delivery ini tidak terlepas dari persiapan materi yang akan disampaikan, diselaraskan dengan capaian pembelajaran atau dikenal dengan CPL. CPL ini akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal dengan CPMK. Nah, pelaksanaan mata kuliah harus dipastikan selaras dengan CPMK sehingga dapat menghasilkan profil lulusan sesuai dengan profil lulusan program sarjana hukum di Universitas Internasional Batam. Nah, baiklah, berikut adalah CPL dalam mata kuliah Hukum Islam yang bisa dilihat pada layar video saya. Dalam layar ini saya sudah menjelaskan bahwa capaian pertama yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar terkait dengan hukum Islam. Capaian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan hukum secara tepat pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bidang hukum Islam. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu merancang solusi penyelesaian hukum berupa dokumen hukum terhadap kasus-kasus berkaitan dengan hukum Islam. Nah, kemampuan akhir dari tiap tahapan pembelajaran maka dijabarkan dalam beberapa sub CPMK. Nah, dalam hal ini saya menjabarkan ke dalam 7 sub CPMK. Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami serta mengidentifikasi tentang RPS dan tujuan mempelajari hukum Islam sebagai sistem hukum di Indonesia. Nah, dalam hakikatnya untuk mencapai CPMK tersebut, dalam mata kuliah ini saya membagi menjadi 8 kelompok bagian yang akan saya tampilkan pada layar video saya ini. Nah, pada kelompok yang pertama yaitu memahami hakikat hukum Islam, prinsip dan asas hukum Islam. Nah, ini akan dibahas dalam 2 pertemuan, yaitu mulai dari pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Yang kedua yaitu menelaah kembali hakikat perkawinan dalam hukum Islam, yaitu mulai dari pertemuan 3 dan pertemuan 4. Yang ketiga yaitu hukum waris Islam di Indonesia, yaitu mulai dari pertemuan 5 sampai pertemuan 6. Dan yang keempat yaitu terkait dengan prospek pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia, itu mulai dari pertemuan 7.
Dan yang kelima terkait dengan kompilasi hukum Islam yang akan terdiri menjadi 3 bab bagian, yaitu bagian perkawinan, bagian waris, dan bagian wakaf. Dan ini akan dibahas dalam pertemuan 9, pertemuan 10, dan pertemuan 11. Lalu yang keenam, mengenal hukum Islam di bidang ekonomi syariah, yaitu berupa perbankan syariah, asuransi syariah atau takaful, terkait dengan obligasi syariah atau wakaf. Nah, ini akan dibahas selama 3 pertemuan, mulai dari pertemuan 12, pertemuan 13, dan pertemuan 14. Dan yang ketujuh, kelompok yang ketujuh, bagaimana penyelesaian sengketa hukum Islam, baik penyelesaiannya di pengadilan atau disebut dengan litigasi, ataupun penyelesaian di luar pengadilan yang disebut dengan non-litigasi. Nah, ini akan dilakukan pada pertemuan ke-15. Dan yang terakhir, yaitu nanti luarannya akan membentuk suatu karya berupa proyek infografis poster. Nah, nanti mahasiswa akan menganalisis kasus hukum Islam yang akan dikumpulkan nanti pada proyek ujian. Proyek ujian akan dilaksanakan pada pertemuan 8, yaitu untuk proyek ujian tengah semester atau UTS, dan untuk proyek UAS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16 pada akhir semester. Untuk menunjang pembelajaran tadi yang saya sampaikan kepada mahasiswa, saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama, referensi pertama saya menggunakan buku. Dalam hal ini saya menggunakan salah satu sumber buku hukum Islam dari Dr. Mardani. Dan selanjutnya saya menggunakan beberapa sumber referensi pendukung, yaitu berasal dari artikel, ya, dari jurnal-jurnal yang bereputasi ataupun jurnal yang terakreditasi secara nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan model interaction. Nah, pada mata kuliah ini, pola interaksi yang dilakukan antara mahasiswa dengan dosen dengan menggunakan model interaksi yang berpusat kepada student center. Dosen akan menjelaskan materi awal dengan berbagai teori dan konsep-konsep hukum. Lalu nanti barulah kita akan melakukan suatu bedah kasus. Nah, nanti akan dilakukan diskusi yang berhubungan dengan materi, dan setelah dilakukan diskusi, dosen akan menjelaskan dan mengambil kesimpulan dari diskusi case ataupun diskusi bedah kasus tersebut. Nah, sehingga mahasiswa dalam hal ini dapat dilatih cara berinteraksi dan menyampaikan pendapatnya secara bijak. Dan interaksi ini dilakukan secara kelompok, ya, untuk membahas studi kasus real yang sedang terjadi di masyarakat, ya. Lalu nanti mahasiswa akan dimintakan untuk mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Nah, diharapkan dari luaran perkuliahan ini dalam bentuk project based learning, yaitu secara kelompok, mahasiswa akan membuat suatu karya yang berupa infografis terkait dengan kasus hukum Islam, ya, di mana di dalam karyanya itu berupa infografis poster yang bisa terdiri mulai dari judul yang menarik, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan permasalahan, analisa dan pembahasan, lalu terakhir adalah kesimpulan dan beberapa referensi ataupun daftar pustaka. Nah, seluruh dari proses interaksi ini dilakukan untuk partisipasi aktif seluruh mahasiswa, untuk mahasiswa dapat memahami lebih dalam terkait dengan materi yang disampaikan, dan mahasiswa dapat menghasilkan suatu karya publikasi yang bisa mahasiswa lakukan hak kepemilikannya dalam bentuk hak kekayaan intelektual dan bisa didaftarkan dengan hak cipta ke Dirjen Haki. Nah, ini bisa diharapkan dari luaran mata kuliah hukum Islam ini. Baiklah, yang selanjutnya yaitu model assessment. Nah, dalam model assessment ini akan dijelaskan beberapa aspek penilaian pada sesi penjelasan. Nah, sesi penjelasannya ini di awal perkuliahan dimulai, yaitu pada kontrak kelas akan dijelaskan lebih detail oleh dosen di awal perkuliahan, agar mahasiswa dapat menilai dan dapat mempersiapkan diri apa saja yang harus dicapai agar mendapatkan bobot nilai yang baik, ya. Nah, dalam penilaian ini akan dilakukan sesuai dengan sub CPMK pada mata kuliah hukum Islam dengan bentuk penilaian yang berbeda dalam setiap sub CPMK-nya.
Nah, berikut adalah saya lampirkan atau saya perlihatkan di video terkait dengan instrumen penilaian yang ada di mata kuliah ini. Nah, di dalamnya ada tabel kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Nah, di dalam instrumen penilaian mata kuliah ini akan dinilai 5 poin. Yang pertama yaitu poin kuis, ya. Poin kuis ini akan menguji kepahaman mahasiswa mengenai konsep dasar dari hukum Islam. Dan poin yang kedua yaitu tugas. Tugas ini akan melakukan suatu analisa suatu kasus, baik itu kasus terkait dengan perkawinan, kasus waris, ataupun kasus ekonomi syariah yang sesuai dengan hukum yang berlaku, ya. Yang ketiga akan dilakukan presentasi secara kelompok terkait dengan tugas yang sudah didiskusikan. Adanya instrumen penilaian ini, mahasiswa dapat mengetahui bobot penilaian dalam tugas yang diberikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk memperoleh hasil yang terbaik pada mata kuliah ini. Nah, dengan aspek 3 tadi, mulai dari aspek delivery, aspek interaksi, dan terakhir aspek assessment atau penilaian, sehingga dapat diperoleh suatu hasil karya luaran pembelajaran, yaitu berupa poster infografis yang dapat bermanfaat nanti bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai kasus-kasus hukum Islam, baik itu kasus perceraian, kasus waris, kasus wakaf, ataupun kasus ekonomi syariah, atau sampai ke kasus pidana, tindak pidananya yaitu jinayah, hukum jinayah. Nah, demikianlah seluruh aspek yang sudah saya sampaikan terkait dengan proses pembelajaran pada mata kuliah hukum Islam. Setelah ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran tatap muka dari mata kuliah hukum Islam dengan materi yaitu konsep hukum Islam dalam bidang hukum munakahat atau dikenal dengan hukum perkawinan Islam, dan bagaimana kedudukannya hukum perkawinan Islam dalam kedudukannya di hukum nasional kita. Baiklah para saudara-saudariku, selamat menyaksikan video micro teaching yang akan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Baiklah, kita ketemu lagi di kelas hukum Islam. Hari ini kelas hukum Islam akan dilanjutkan ke pertemuan ketiga, ya. Sebelum kita mulai kelas, seperti biasa kita akan melakukan panjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, ya. Silahkan berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah, kita akan langsung mulai kelas. Untuk kelas hari ini, seperti biasa kita akan sedikit refreshing dulu, ya, mengingat pertemuan kita sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita masih membahas pengantar hukum Islam, ya. Di pengantar mulai dari apa itu hukum Islam, kedudukannya, syarat-syarat untuk kita sebagai manusia untuk menjalankan hukum Islam di negara Indonesia terutama, ya, lalu sumber-sumber hukum Islam, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya mau mengingatkan ke teman-teman, reminder dulu terkait dengan materi yang pertama, pengantar hukum Islam. Kita ada bahas sumber hukum Islam ini yang utama untuk menentukan apakah hukum Islam itu mempunyai fondasi, ya, di kedudukan hukum nasional kita, ya. Oke, bagus sekali teman-teman. Kita akan masuk ke materi kita yang pertama, yaitu munakahat. Kalau berbicara munakahat ini dalam bahasa Arabnya, ya, bahasa Arabnya yaitu hukum perkawinan Islam. Hukum perkawinan di dalam hukum Indonesia diatur pada 3 hukum yang secara majemuk, ya, secara keperdataan, ya, baik itu dalam hukum Islam, ada juga di dalam hukum perdata, ada juga nanti dalam hukum adat, ya. Nah, ketiganya ini teman-teman harus bisa membedakan bagaimana penerapannya di Indonesia. Khusus untuk hari ini kita akan bahas hukum perkawinan Islam. Materi yang kita bahas ada 5 bagian, ya. Mulai dari asasnya, nanti kita akan bahas asas-asas hukumnya, lalu pengantar hukum perkawinan, ya, definisinya, lalu tujuan perkawinan Islam, lalu asal hukum dari hukum Islam, apakah nikah itu wajib, sunnah,
mubah atau mukrah, ya. Lalu yang terakhir adalah rukun dan syarat perkawinan. Oke. Nanti saya akan sedikit membuat games praktek buat teman-teman, ya, agar teman-teman nanti memahami bagaimana supaya dalam hukum Islam perkawinannya itu sah atau tidak, ya, yaitu nanti kita akan pilih beberapa orang untuk mempraktekkan bagaimana proses rukun syarat perkawinan dalam hukum Islam, ya. Nanti di akhir akan kita lihat, ya. Nah, sebelum masuk ke prakteknya, kita lihat dulu konsep awalnya, yaitu asas-asas hukum perkawinan. Oke, nah asas ini kalau dalam hukum sangat penting, ya, sangat penting sekali. Kalau teman-teman berbicara hukum pidana, ya, hukum perdata, ya, atau hukum bisnis sekalipun, pasti butuh yang namanya asas, ya. Nah, pertanyaannya nih, apa sih asas hukum? Silakan, ya, silakan Patrick, boleh berdiri, berikan pendapatnya. Menurut saya asas itu apa sih? Asas itu kita sudah tahu semua, asas adalah suatu mungkin fondasi, prinsip awal, seperti mungkin kalau kita bangun rumah. Dilihat di sini ada berapa? Ada 6, ya. Mulai dari asas sukarela, asas persetujuan kedua belah pihak, ada asas kebebasan memilih, ada asas kemitraan suami istri, ada asas berlaku untuk selama-lamanya, dan ada asas monogami terbuka. Kalau biasanya laki-laki dalam hukum Islam sudah balik itu, dia sudah dalam tanda kutip mimpi basah, ya, itu dia sudah balik, ya. Tidak gila, ya, karena dia berbicara dengan normal, ya. Normal, ya. Tidak ada paksaan, ya. Tidak ada. Tidak dalam sedang ikram haji? Tidak. Tidak, oke. Kamu bisa bersikap adil? Bisa. Untuk pihak laki-laki dan nanti perempuannya? Bisa. Bisa, ya, oke. Dia tidak memihak, ya, dia tidak memihak siapapun, ya. Harus dipastikan, oke. Nah, kalau sudah terpenuhi, oke. Kita lihat saksinya. Saksi ada 2 orang, ya, di sini, ya. Kenapa 2 orang? Karena ya, dari satu pihak 1 dan minimal 2 orang, ya. Boleh lebih? Boleh, ya, boleh lebih, ya. Kita cek dulu, kedua-duanya laki-laki tidak nih? Laki-laki, ya. Sudah balik, umurnya berapa? 18. Ini 19, ya, dan ini 25, oke. Dan dia bisa mendengar dan juga bisa melihat, ya. Nah, maksudnya mendengar dan melihat ini, dia tidak dalam tanda kutip, ya, ada keadaan tertentu tuna, ya. Dalam hal ini dia harus mendengar ucapan ijab kabul nanti yang diucapkan oleh si calon mempelai laki-laki ke nanti walinya, ya, gitu, ya. Tidak terpaksa? Tidak terpaksa. Tidak dalam ihram haji? Tidak, oke. Kamu paham dengan apa itu ijab kabul? Paham, ya, oke. Nah, kalau keduanya nanti mohon ketika para pihak mengucapkan ijab kabul, kalian benar-benar melihat dan mendengar. Ya, jangan main HP, ya. Ya, jadi harus diperhatikan. Oke? Kita lihat calon mempelai perempuannya, nanti kita akan lihat ada di sini, ya, calon mempelai perempuannya beserta dengan para dayang-dayangnya, ya. Calon mempelai perempuannya kita harus pastikan, boleh ngadap ke sini dikit. Nah. Oke. Anggap dia tidak dalam ruangan yang sama, ya. Calon mempelai perempuannya namanya siapa? Pinkan. Perempuan, ya, asli, ya. Tulen, ya. Ya, oke. Kita lihat kalau kamu apakah dalam masa idah? Masa idah? Tidak, ya. Oke, tidak. Sudah bebas, ya, merdeka, tidak ada paksaan dari siapapun. Oke, sudah memenuhi. Kamu dalam keadaan kamu tidak maksudnya tidak di bawah pengampuan, tahu, ya, tidak di bawah pengampuan itu dewasa, ya, teman-teman, ya. Kadang kan ada perempuan yang masih di bawah pengampuan orang tua ataupun walinya, ya. Kamu sudah dewasa, sudah balik, ya. Oke. Kalau balik dalam hukum Islam untuk perempuan, ya, untuk menikah adalah dia sudah menstruasi, ya. Umurnya, nah ini teman-teman, nanti kita akan sedikit bahas umurnya berbeda dengan laki-laki, yaitu 16 tahun. Namun undang-undang yang terbaru di Undang-Undang Perkawinan yang tahun 2019, nanti cek, ya, orang hukum harus melek aturan baru nih. Ternyata baik perempuan atau laki-laki usianya itu minimal sama-sama 19 tahun.
ya. Nah, ini yang membedakan nih. Ini yang agak sedikit berbeda ya. Nanti dengan dewasanya hukum Islam dengan yang dewasanya hukum negara, hukum nasional ya. Oke, sudah terpenuhi tidak dalam mahram haji ya? Oke, tidak. Oke, karena calon mempelai perempuan juga sudah memenuhi. Di sini ada orang tuanya. Di sini orang tuanya dari pihak laki-laki. Oke, ini dari orang tua laki-laki dan ini perempuan. Oke, liatin dong ininya. Nah, oke, ini pendamping perempuannya. Oke, di sini ada saudaranya perempuan. Kalau perempuan biasanya banyak dayang-dayangnya ya. Oke, sudah penuh semuanya, sudah memenuhi syarat dan rukun tadi, baru kita mulai ya. Kita lihat terakhir itu syarat yang keempat adalah ijab dan qabul. Sesuai nggak ijab qabulnya? Karena itu adalah penentu dia sah atau tidaknya, ya. Oke, baik, kita bisa mulai ya untuk ijab qabulnya ya. Bisa. Oke, silahkan. Saya nikahkan saudara Septia Riau Pratama bin Muslim dengan anak saya Pinkan Salsabila Zulfa bin Randy dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Pinkan Salsabila Zulfa binti Randy Wijaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Oke. Ya, alhamdulillah. Oke. Karena sudah sah ya, berarti tadi sudah memenuhi. Ijab qabul salah satunya tadi yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki harus tegas ya. Tegas tidak tadi? Satu nafas nggak dia mengucapkan? Satu nafas ya. Oke, ini simulasi ya, simulasi ya. Nah, ketika sudah tadi ijab qabulnya sudah dianggap sah ya, maka nanti akan kita lihat bahwa para pihaknya akan menerima yang namanya dokumen. Dokumen inilah yang akan menjadi pencatat nikah bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban perlindungan dari negara. Jadi kalau cuma sebatas ini nikahnya masih nikah sirih ya. Kalau sudah ada dokumen ini barulah mereka nikah sah ya di mata hukum. Nah, pertama mereka harus menandatangani dokumen pernyataan dulu. Sebelum menandatangani dokumennya, kita harus jelas dulu mana mempelai perempuannya. Oke, mari kita panggil dulu calon mempelai perempuannya untuk duduk di samping calon mempelai laki-lakinya. Silahkan, bisa diantarkan. Silahkan. Boleh kursi ini aja. Nah, dikesampingin. Terlalu. Mana nih yang ngantarinnya? Yang ngantarnya mana? Aduh. Ngantarin. Oke. Bisa. Lalu nanti akan disaksikan oleh kedua orang tuanya ya. Silahkan kedua orang tuanya mendampingi di belakangnya, boleh didampingi. Oke, nah ini ya teman-teman ya, kenapa harus memenuhi seperti ini? Karena biar pernikahannya itu diumumkan, jadi bukan diam-diam. Jadi semua orang tahu mereka berdua ini udah sah. Kalau mereka jalan-jalan berduaan, pegangan tangan ya kan, nonton bioskop berdua, nggak berzina, jadi dianggap mereka udah menikah ya. Oke, nah ini silahkan nanti anggap saya adalah Pak KUA-nya, Ibu KUA ya, Ibu KUA-nya nanti akan menyerahkan dokumen pernyataan bahwa mereka sudah melaksanakan perkawinan, rukun perkawinan tadi secara sah ya. Pertama nanti dari pihak Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 25 September 2023, saya Septia Riau Pratama bin Muslim berjanji dan dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan bernama Pinkan Salsabila Zulfa binti Randy Wijaya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih.
Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 kepada Iwat pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang Iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Batu Haji 25 September 2023. Suami Septiaria Pratama. Oke, ya, thank you. Nah, itu ya, 4 tadi ya, 4 salah satu sigat tahlik tadi yang diucapkan ya oleh teman kita ya, itu akan membuktikan bahwa dia mempunyai kewajiban ya terhadap istrinya ya, tidak meninggalkan 2 tahun berturut-turut ya, dengan artian ya dia harus menafkahi istrinya, harus berkabar ya. Nah, nanti teman-teman akan lihat kalau misalnya salah satu tadi sudah terpenuhi oleh dia, dilanggarlah oleh dia ya, oleh si laki-laki ini, suaminya ya, maka akan jatuh namanya tadi talak 1 ya. Nah, kenapa ada talak 1? Karena ada talak 2 berikutnya. Lalu kenapa ada talak 2? Karena ada talak 3. Kalau udah talak 3 sudah bercerai. Bisa rujuk kembali? Tidak ya. Kalau sudah talak 3 tidak bisa rujuk kembali. Ya, gitu ya. Kalau talak 1 ya, dalam hal masih masa iddah ya. Nah, ini masa iddah juga akan kita bahas nih minggu depan ya, karena kita cukup satu pertemuan ini untuk 3 SKS ya. Hukum Islam 3 SKS kan. Jadi kita hanya bahas sampai ke rukun dulu ya. Nanti kita akan bahas. Jadi ketika sudah terpenuhi tadi, maka janganlah sampai melanggar 4 hal tadi. Ya, paham semuanya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Asasnya ya, sampai rukun syaratnya yang terakhir. Saya berharap teman-teman paham betul bagaimana perbedaannya nikah sirih tadi dengan nikah yang sah menurut negara. Ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah hadir di depan ini ya, bagus sekali. Kita give applause dulu untuk yang di depan. Dengan begitu untuk perkuliahan hari ini kita cukupi. Kita akan sambung di minggu depan terkait dengan bagaimana perkawinan yang dilarang ataupun putusnya perkawinan dengan artian perceraian. Mohon teman-teman baca-baca dulu apa bedanya perceraian gugat dengan perceraian talak ya. Ternyata talak ada talak 1, 2, 3 tadi ya. Nah, mohon dibaca dulu. Minggu depan kita bahas lagi, kita coba praktekkan ya. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Stay healthy semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Baiklah, demikianlah video PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran ilmu hukum. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Viva Justitia.